semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk ke dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Jadi teman-teman, dalam video ini aku ingin bahas tentang pemberkasan online untuk CPNS periode ini teman-teman. Jadi kan kalian akan melaksanakan pemberkasan online sesuai arahan dari Badan Kepegawaian Negara yang dipublish pada media sosialnya mereka. Jadi kita tuh pingin bahas sebenarnya apa sih tips untuk menghadapi pemberkasan online. Jadi sebelum kita bahas, aku mau ngucapin dulu selamat untuk teman-teman semuanya yang udah dinyatakan lolos pada seleksi CPNS periode tahun 2019 yang akan melaksanakan pemberkasan pada tahun 2020 ini. Kalian harus tetap semangat dan harus tetap cermat, jangan sampai ada yang salah pada saat pemberkasan ini. Jadi untuk teman-teman yang belum lolos, saya ucapkan jangan sedih. Sedih itu sebenarnya wajar sih, cuman kalian harus tetap bangkit lagi, harus semangat lagi, teruskan aktivitas kalian yang positif. Dan kalau misalnya ada periode CPNS yang akan datang, dibuka lagi formasi kalian bisa mencoba lagi. Pokoknya intinya tetap semangat dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi aku mau cerita sedikit. Pemberkasan tahun lalu, yaitu tahun saya, itu menggunakan pemberkasan manual. Jadi bukan online ya teman-teman, karena mungkin adanya pandemi virus COVID dan lain-lain. Untuk menghindari kerumunan atau sebagainya, mungkin diberi solusi untuk pemberkasan online. Dan ada beberapa tips dari saya agar kalian tuh bisa melewati pemberkasan online secara lancar. Ya walaupun saya kemarin bukan pemberkasan online, cuman udah lumayan ada gambaran gimana sih kira-kira pemberkasan online itu. Apa yang harus diperhatikan dari pemberkasan online akan saya rangkum pada video ini. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah perhatikan ukuran filenya. Jadi pastinya untuk pemberkasan kalian harus mengupload berbagai jenis data ya teman-teman, dokumen. Itu kalian harus perhatiin ketentuan dari ukuran filenya, berapa ratus KB dan sebagainya ya teman-teman. Jangan sampai kalian itu lengah, kalian salah ukurannya, itu bisa berakibat yang kurang baik. Siapa tahu batasnya itu kalian malah lebih kecil daripada batas itu, atau kalian lebih besar daripada batas itu. Itu jangan sampai ya teman-teman. Kalian harus pastiin dulu, cek lagi sebelum upload apakah ukuran filenya cocok atau belum cocok. Kalau misalnya ukurannya sangat besar, kalian bisa kompres file tersebut biar lebih kecil lagi. Cuman jangan lupa perhatikan kejelasan dari dokumen tersebut. Nomor 2 yang harus diperhatikan adalah perhatikan tipe filenya. Tipe filenya itu misalnya gini, apa sih yang diminta dari web tersebut? Apakah filenya JPG atau dokumen atau PDF? Itu kalian harus perhatikan biar kalian nggak salah ya teman-teman. Takutnya kalian salah upload tipe file dan itu nggak bisa dibaca, kan sayang banget. Kita belajarlah dari sistem pas kita daftar di awal CPNS itu kan pakai sistem juga, upload juga ya, sama seperti itu. Kalian harus perhatikan jenis file-file apa yang ditentukan oleh sistem tersebut. Yang ketiga, perhatikan filemu rusak atau tidak rusak. Jadi sebelum diupload jangan lupa kalian cek dulu satu-satu file kalian apakah bisa dibuka dengan normal atau rusak teman-teman. Terus jangan sampai kalian itu ngupload file yang rusak. Itu nanti pola kita nggak tahu kan bakal seperti apa dampaknya. Lebih baik kita antisipasi dengan mengecek file-file tersebut. Terus lebih baik file-file tersebut diberi nama yang mudah biar kalian nggak salah upload. Misalnya ijazah ya diberi name ijazah dan sebagainya. Gitu teman-teman. Yang keempat, pastikan file yang diupload di menu yang benar. Jadi misalnya kalian harus ngupload scan KTP nih, ya kalian harus masukin ke bagian
menu upload unggah untuk KTP. Jangan sampai KTP dimasukkan ke ijazah dan sebagainya. Intinya sebelum upload kalian pastiin itu benar-benar file yang diminta. Oh, ini yang diminta KTP. Ya udah, kalian benar-benar harus yang upload. Oh, ini yang diminta file KTP nih. Ya udah, kalian benar-benar upload file KTP. Kalau misalnya nggak ada ketentuan untuk rename-nya, kalian bisa rename sendiri. KTP dikasih nama KTP, ijazah dikasih nama ijazah dan sebagainya. Jangan sampai itu nanti tertukar. Itu bahaya juga. Intinya uploadlah file di tempat yang semestinya, jangan ditukar-tukar gitu, oke? Yang terakhir dan penting tapi sepele tapi penting, yaitu perhatikan deadline untuk pemberkasannya. Jangan sampai kalian telat dari deadline saat upload. Intinya kita harus paham lah ya, kalau misalnya online ini itu dipakai atau digunakan oleh banyak orang. Jangan sampai kejadian lagi nanti kalian belum upload tapi nanti terkendala jaringan atau terkendala websitenya down dan sebagainya. Itu bisa banget. Intinya kalau misalnya udah dibuka pemberkasannya, kalian udah harus siapin inilah dokumennya biar jangan sampai mepet deadline banget kalian baru unggah. Ditakutkan kalian terkendala jaringan di tempat kalian yang susah, atau ada file-file yang harus dikompres. Jadinya kalian punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Jangan mepet-mepet banget gitu. Kalau misalnya kalian mepet banget uploadnya, itu kan hati jadi terburu-buru, jadi nggak fokus, nggak teliti. Siapa tahu itu bisa mengakibatkan kesalahan saat upload gitu teman-teman. Intinya prepare-lah sebaik mungkin untuk pemberkasan. Jangan sampai di pemberkasan kalian ada salah-salah lagi seperti saat pendaftaran. Jangan sampai diulang lagi ya teman-teman, karena banyak orang yang pingin masuk ke pemberkasan tapi nggak bisa. Jadi untuk kalian yang sekarang berada di tahap pemberkasan, tolong banget manfaatkan tahap pemberkasan ini sebaik-baiknya supaya kalian lolos pemberkasan. Kalian bisa punya nomor induk pegawai, menjadi CPNS, dan bisa mengabdi, melanjutkan tongkat estafet CPNS ini teman-teman. Pokoknya kalian harus teliti banget di tahap pemberkasan. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang masuk ke pemberkasan. Dan yang belum masuk pemberkasan jangan sedih, kalian harus tetap semangat. Kalian bisa mengabdi untuk Indonesia, berkarya untuk Indonesia di bidang manapun. Sebenarnya nggak harus jadi PNS, nggak harus jadi CPNS, dimanapun, di dalam segi bidang apapun kalian bisa bermanfaat untuk Indonesia ini teman-teman. Sekian dulu, tetap semangat. Dan jangan lupa buat support selalu Born Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.